Ajakan beribadah terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur yang ke-31, ayat yang ke-20 hingga yang ke-25 yang menyatakan, Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembatahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan tangguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Yesus, lihat umat-Mu yang menyembah Kau berfirman, dan darah
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang selalu menginginkan kami dekat dengan Engkau. Kami bersyukur atas persekutuan kami. Kini kami akan dengarkan firman-Mu, biar Engkau berkati kesiapan hati kami, sehingga apa yang akan kami dengar hari ini membawa kami untuk mereview apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbaiki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Hosea 1 ayat 1-9. Judul, Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel pada anak itu, sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Shalom, selamat hari Minggu semua. Kita bersyukur bisa kembali bersekutu. Dan pembacaan Alkitab kita hari ini itu diambil dari Perjanjian Lama di Alkitab, Kitab Hosea pasal yang pertama ayat 1 sampai dan dengan 9. Ini kita mau melihat bagaimana peringatan Allah terhadap bangsa Israel yang tidak setia. Allah memperingatkan bangsa Israel dengan menghukum mereka melalui Nabi Hosea. Nabi Hosea ini adalah yang hidup di zaman Yerobeam yang kedua. Dia dipakai oleh Allah untuk memperingatkan bagaimana ketidaksetiaan Israel sampai Allah murka kepada mereka. Kalau kita melihat di Alkitab, judulnya adalah di sini keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat-sangat dicintai Tuhan. Bangsa ini merupakan anak emasnya Tuhan. Itu dipelihara full, diberikan berkat apa saja yang terbaik. Tidak ada bangsa manapun yang menerima kebaikan dan pengasihan seperti yang diterima Israel dari Allah. Oleh karenanya Allah sangat sakit hati sekali kalau mereka itu tidak setia kepada Allah. Bahkan di sini bukan sekedar ketidaksetiaan. Bahkan dikatakan pada ayat yang kedua itu Allah marah dan mengumpamakan mereka sebagai pesundal-pesundal. Karena mereka ternyata tidak hanya berselingkuh kecil-kecilan kalau menurut ukuran Allah, tetapi mereka melakukan perbuatan yang sudah membelakangi Allah. Jadi bukan cuma menjauh, bukan cuma sekedar lirik-lirikan kalau mau selingkuh, tetapi sudah memang melakukan banyak hal yang identik dengan persinahan itu sendiri dibanding dengan kesetiaan. Jadi dilambangkan Tuhan dengan persundalan yang luar biasa, yang hebat. Itu ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Oleh karenanya, Tuhan mengutus Hosea dengan cara menyuruh Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal.
Bayangkan di sini istilah ini, Kak Fasti aja waktu mikir mau menyebutkan itu sesuatu yang sangat kasar. Kebanyakan orang yang mendengar kita mengucapkan itu kepada orang lain, itu akan menilai bahwa kita sendiri jahat. Karena mungkin cara kita yang tidak bisa mengontrol ucapan kita, tidak bisa mempertimbangkan kata-kata yang akan kita keluarkan, yang akan kita ucapkan, apalagi yang kita akan labeli kepada orang ketika menyebut satu kata ini, yaitu sundal. Kenapa ini menjadi kata-kata yang diumpamakan Allah kepada bangsa Israel? Allah bukan sekedar marah banget, karena memang ini identik dengan tindakan Israel yang tidak setia. Hubungan Allah dengan Israel itu intim sekali, mesra sekali kayak suami istri. Nah, kalau suami istri ini salah satu ada yang selingkuh, berarti dia melakukan persinahan. Allah paling tidak terima dengan persinahan. Orang yang cenderung bersinah, apalagi berkali-kali, nah inilah disebut sundal. Berarti sudah sehebat itu, entah sehebat mana ukuran Allah. Ya kita baca aja lah sendiri, sehebat ini ternyata ketidaksetiaan Israel sampai membuat Tuhan sakit hati. Dan kemudian menyuruh Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal juga, bukan tanpa tujuan, bukan untuk merusak masa depan Hosea. Kenapa kalau dari manusia sendiri kan kalau kita menikah, kita pasti milih yang baik. Kalau kita punya rencana untuk berkeluarga, ya kita pengen punya pasangan, pengen punya seorang perempuan atau seorang laki-laki yang menjadi pendamping hidup kita yang tentu saja baik gitu. Mana ada yang mau yang apalagi ini yang modelnya kayak Gomer begini. Nah, kenapa Hosea-nya mau? Tapi Hosea menunjukkan ketaatan dia kepada Tuhan. Hosea menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan taat kepada Tuhan. Hosea tidak melihat apa yang Tuhan suruhkan itu efeknya di dalam kehidupannya, yang dia tahu bahwa rencana Tuhan itu nggak pernah salah dalam kehidupan manusia. Kalau Tuhan memerintahkan Hosea untuk melakukan itu, pasti bahwa Tuhan nggak pernah salah untuk menempatkan Gomer ini di dalam kehidupannya, dan ada maksud Tuhan yang tidak mencelakakan Hosea. Ketaatan Hosea kepada Allah itu ditunjukkan dengan mematuhi kehendak Allah. Hosea tidak menghitung bagaimana dia itu orang yang menyukakan hati Tuhan dengan apa yang akan Tuhan beri kepada dia. Hosea tidak menuntut Tuhan untuk melakukan sesuai dengan keinginannya, tetapi dia full patuh kepada Tuhan yang mengambil Gomer menjadi istrinya. Tema dari pernikahan mereka, yaitu Hosea dan Gomer, adalah murka Allah. Ini full di dalam bacaan kita. Kalau kita lihat, sampai Allah menyuruh menamai anak-anak mereka sesuai dengan murkanya kepada Israel. Ada Yisrael, yang artinya Allah menghukum Israel karena ketidaksetiaannya kepada Allah. Kemudian ada Lo Ruhama, yang artinya Allah tidak akan mengasihi mereka lagi. Bahkan ditulis tidak akan mengampuni. Bisa dibayangkan kalau kita itu minta maaf dan gak dimaafin sama sekali. Apalagi Allah kepada manusia yang udah gak mau mengampuni. Berikutnya adalah Lo Ami. Nah ini lebih parah lagi kalau mau dibahasakan sekarang. Lu gak usah ngaku gue Allah lu, dan gue juga gak akan ngakui lu. Waduh, kalau yang seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita, jangankan kita dengan Allah, tetapi kehidupan kita misalnya dengan orang tua, ada sesuatu yang misalnya membuat orang tua tidak bisa menahan diri lagi dan mengatakan bahwa tidak akan mengakui kita lagi sebagai anak. Itu bagaimana ya? Atau mungkin ada sahabat kita yang udahlah, kita nggak usah temenan. Dengar itu aja udah sakit hati, apalagi kalau dia bilang udah nggak mau kenal lu lagi, atau gue nyesel kenal lu lagi. Ini adalah contoh bagaimana murka Allah kepada Israel. Tetapi murka Allah ini sepenuhnya bukan semata-mata itu untuk menjauhkan Israel dari kasih Allah, tidak.
Tuhan melakukan sebisanya ini dengan segala kuasanya untuk menarik kembali bangsa Israel supaya mereka sadar akan pelanggaran mereka, supaya mereka sadar kenapa mereka dijauhkan dari kasih Allah, karena ternyata mereka yang membelakangi Allah duluan. Makanya Allah murka dan menjauhkan mereka dari Allah. Karena bangsa Israel lebih memilih untuk menyenangkan hati dunia dengan mengikuti bangsa asing, membaur dengan bangsa asing, ya kalau cuman membaur mungkin nggak masalah ya, tapi kalau udah lebih memprioritaskan bangsa asing ini, memprioritaskan dan menyembah Allah-Allah mereka supaya dipandang baik oleh bangsa asing ini, dibanding dengan melakukan kehendak Tuhan, padahal Tuhan menghendaki bangsa Israel menjadi contoh bahwa mereka adalah bangsa yang dipelihara dengan sangat baik oleh Tuhan. Tapi ternyata yang dilakukan Israel itu bertimbal balik dengan keinginan Tuhan. Sangat-sangat menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan mendidik mereka dengan cara menurunkan hukuman seperti ini. Kita terkadang lebih suka melakukan hal-hal yang nyaman-nyaman aja, yang enak-enak aja, yang gampang-gampang aja. Kewajiban kita yang paling utama belajar, males Kemudian apalagi? Nurut sama aturan sekolah. Juga kayaknya beban berat buat kita, padahal kita udah difasilitasi macam-macam buat sekolah. Atau kita kalau mau nurut orang tua itu merasa terikat, merasa terbebani, merasa diatur. Padahal ya memang masih usia kita untuk menurut kepada orang tua. Sampai kita tua, kita itu harus menyayangi orang tua. Kita nurut kepada orang tua bukan takut kepada orang tua, tetapi kita mengasihi orang tua yang sudah duluan mengasihi kita, yang sudah nimang-nimang kita dari kecil, memberikan kita segala fasilitas. Orang tua tidak memprioritaskan diri mereka, tetapi berjuang untuk kehidupan kalian. Demikian juga Tuhan, udah gak hitung-hitungan sama Israel. Tetapi inilah yang dilakukan Israel. Di dalam kehidupan manusia yang adalah kesayangan Allah, manusia sebetulnya harus hidup menjadi mitra Allah, menjadi alat Allah yang menunjukkan bahwa mereka itu diberkati, sehingga menjadi berkat juga buat orang lain. Sayangnya ini kita jarang lakukan. Ketika kita disangsi karena kita melakukan yang bertimbal balik. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita daripada nurut orang tua gitu, kita membangkang. Kenapa membangkang? Supaya lebih nyaman buat kita melakukan kehendak kita. Kenapa kita menyalahi aturan sekolah? Karena sesuatu yang kita rasa itu, yang kita lakukan bisa lebih nyaman daripada menuruti itu. Kenapa kita nggak mau melakukan tugas kita? Karena kita merasa itu sangat berat buat kita. Kita lebih suka yang senang-senang aja. Tapi ujung-ujungnya kita mengharapkan banyak hal baik di kemudian hari. Padahal kita mau berusaha untuk melakukan kebaikan aja enggak. Kita mengharapkan yang baik dari Allah. Tetapi kita tidak mau taat. Tidak mau melakukan kehendaknya. Karena kehendak Allah ini bertujuan untuk membuat semua kebaikan itu terbuka di dalam kehidupan kita. Kita taat kepada Allah karena menghormati rencana Allah. Bukan semata-mata karena takut dihukum. Tetapi kita menghormati dan menghargai apa yang Allah buat di dalam kehidupan kita dengan taat kepadanya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan apapun yang terbaik. Itu tidak sebanding dengan yang baik yang Allah lakukan kepada kita. Jadi jangan pernah kita nggak mau patuh, atau jangan pernah kita menunjukkan bahwa di dalam doa kita menuntut bahwa kita kan udah berdoa ya. Kita kan berdoa kepada Tuhan, kita mau ini mau itu, jadi kita berdoa. Jadi Tuhan wajib untuk ikut apa yang kita mau, apa yang kita bilang di dalam doa, mau ini mau itu wajib diikuti sama Tuhan. Berbeda. Rencana Tuhan itu indahnya itu beda dengan yang indah yang kita pikirkan ketika kita ingin sesuatu.
bumi dan langit, pokoknya bedanya. Namanya aja Tuhan sama manusia. Jadi, yuk, dari bacaan ini itu bukan mau menakut-nakuti, tetapi dari bacaan ini Tuhan hanya mau kesetiaan. Tunjukkanlah bahwa kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Dengan mempersembahkan, apa yang bisa kita persembahkan? Duit yang banyak? Enggak, kita enggak akan bisa membeli surga. Enggak akan bisa membeli kebaikan Tuhan. Kita enggak mempersembahkan apapun kepada Tuhan. Tuhan tetap memberikan kita berkat. Yang kita persembahkan cuma kesetiaan kita, ketaatan kita, kesediaan hati, karena taat itu lahir dari kesediaan hati. Kalau enggak sedia hati kita untuk taat, kita enggak akan menerima dididik. Sama, kita enggak akan terima untuk belajar di sekolah, karena kita enggak punya keinginan untuk dididik. Begitu kan? Ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana kita ini mengisi hari-hari kita sebagai orang-orang yang terdidik untuk menunjukkan didikan-didikan terbaik yang sudah kita dapatkan. Tidak hanya sekedar karena kita takut terhadap sebuah aturan atau takut terkena sanksi, tetapi kita menghargai segala sesuatu didikan-didikan yang baik yang sudah kita terima. Tidak semua orang beroleh kesempatan sekolah. Tidak semua orang dikasih tahu, dibilangin sama orang tuanya. Ada yang sampai gede mereka melakukan kejahatan karena ternyata tidak pernah dikasih tahu mana yang baik dan yang tidak baik oleh orang tuanya. Karena kita sudah ditunjukkan jalan melalui orang tua untuk mungkin rajin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa tiap hari atau IHMPT misalnya. Nah, itu kita syukuri. Jangan kita anggap itu sebagai beban. Karena kalau Tuhan yang memberikan sanksi, ya nanti itu seperti tadi, kita nggak akan tahu. Yang jelas Tuhan itu memberikan sanksi kepada kita supaya kita itu muter. Supaya kita itu sadar dan dengan kerendahan hati mengakui Tuhan, mentaati dan menghormati Tuhan sebagai yang memberikan kita hidup, sebagai yang memberikan kita talenta. Kita berkembang, mengembangkan segala sesuatu yang baik, bukan untuk kita berikan kepada siapa-siapa, tapi menunjukkan bahwa kita itu sudah diberikan yang baik oleh Tuhan. Kita menggali segala sesuatu yang baik, tentu saja untuk nanti kita menuai yang baik. Sekali lagi, jangan pernah bermimpi kalau kita cuma mau yang enak-enak aja, supaya kedepannya juga enak. Nggak ada istilahnya. Kita harus punya kerendahan hati dan pengorbanan. Kita harus taat melakukan segala hal yang tampaknya tidak baik, yang tampaknya bukan tidak baik, tetapi yang tampaknya tidak nyaman, tidak menyenangkan kita. Kita harus melakukannya demi sesuatu yang baik yang bisa kita kerjakan. Kita mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Semoga kita mulai belajar untuk berkomitmen membuka kesediaan hati kita untuk menanamkan di dalam diri kita bahwa didikan-didikan yang kita terima itu adalah tujuan untuk masa depan kita yang lebih baik. Dan mari kita selalu mengutamakan Tuhan, jangan abai kepada Tuhan, dan kita selalu menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan rajin bersyukur dan berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, mengembangkan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan kita yang tentu saja baik dan memberkati orang lain. Amin.
Kita mau naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bersyukur atas persekutuan kami ya Tuhan. Bersyukur bahwa dari sebuah firman kami akan belajar lebih tekun lagi untuk hidup di dalam Tuhan, khususnya belajar untuk taat. Kami menaikkan doa-doa kami hari ini bagi bangsa Indonesia, Tuhan yang sudah menganugerahkan kami hidup di alam yang indah Indonesia ini. Buatlah kami jadi bagian masyarakat yang ikut berpartisipasi, meningkatkan kemajuan bangsa melalui sikap hidup sebagai anak-anak sekolah terdidik yang akan mendukung program-program pemerintah yang baik, khususnya dengan menjaga lingkungan hidup sehat, patuh prokes, dan memanfaatkan waktu sebagai seorang pelajar dengan baik. Semoga pemerintah kami selalu menjalankan setiap rencana pembangunan, peningkatan perekonomian, dan penanggulangan bencana dan COVID-19 dengan berhikmat serta takut akan Engkau. Bagi pergumulan gereja-gereja di Indonesia, kami mohonkan doa bagi orang-orang percaya, khususnya di Indonesia yang sedang bergumul dalam pelayanan dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan kami, semoga gereja-gereja-Mu tetap teguh, berjalan dan mengerjakan pelayanannya dalam iman. Sebab kami percaya, kuasa-Mu lah yang sedang kami beritakan dan teladan-Mu lah yang harus terus kami perlihatkan. Semoga kami tetap semangat dan Tuhan dimuliakan. Sebagai bagian dari Pelkat PT, kami doakan keluarga besar Pelkat PT NZ. Berkati kami para turuna, pelayan-pelayan, beserta keluarga-keluarga kami. Kami doakan gumul teman kami Keisha yang masih berada di rumah sakit. Tuhan Yesus, sembuhkanlah teman kami ini, berkati pemulihannya, semoga bisa segera sehat kembali. Kami juga memohonkan berkat buat keluarga baru kakak layan kami, Kak Wil dan Kak Manda. Semoga keluarga yang baru ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga ikut bersukacita dengan kakak dari Dewan Teruna GPIB, kakak layan kami, Kak Lucy. Terima kasih Tuhan atas hari ulang tahun Kak Lucy. Kami percaya Engkau sedang memberikan hal-hal terbaik untuk Kak Lucy. Kesehatan, pekerjaan, serta keluarganya. Berkati persembahan pelayanan yang diberikan Kak Lucy. Semoga memberkati dan berkenan kepadamu. Terima kasih atas waktu dan doa-doa yang boleh kami sampaikan ini. Engkau yang sempurna yang akan melengkapi doa-doa ini dan doa-doa pribadi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa sempurna untuk kami ucapkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ayat persembahan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah diberikan agar bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diangkat, tiup serunan dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diangkat, Kristuslah Raja serta padamu. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau, ya pemimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak rendah. Angkat semboyan, jangan diangkat, tiup serunan dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diangkat, Kristuslah Raja serta padamu. Kita menutup persekutuan ini, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengingat kami, sertai perjalanan hidup kami. Berikan kepekaan untuk selalu mengutamakan dan mengingat Engkau, agar kami selalu berkembang dengan pertolongan-Mu dan dengan setiap kemampuan yang dianugerahkan, kami menjadi berkat. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.